Halo semuanya, selamat datang di Edodia Channel. Dalam video kali ini kita bakalan ngebahas sebuah pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang. Mengapa kita nggak bisa melihat makhluk astral? Apakah emang mereka itu benar-benar ada, ataukah hanya ilusi yang diciptain oleh batasan indera kita? Mari kita selami lebih dalam tentang gimana indera manusia itu bekerja, batasan-batasan yang ada, dan gimana sih teknologi dapat ngebantu kita memperluas persepsi kita. Cus! Jadi indera manusia itu terdiri dari 5 komponen utama, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan juga peraba. Jadi setiap indera ini memiliki peran penting dalam ngebantu kita memahami dunia di sekitar kita. Ya namun, tahukah kalian bahwa indera kita itu hanya mampu menangkap sebagian kecil dari informasi yang ada? Menurut Dr. David Eagleman, seorang ahli saraf, kita hanya dapat melihat dan mendengar sebagian kecil dari realitas yang ada di sekitar kita gitu. Ya sebagian besar informasi tetap tersembunyi dari indera kita. Mata kita contohnya. Jadi mata kita itu hanya dapat mendeteksi cahaya dalam spektrum yang sangat sempit, yang dikenal sebagai cahaya tampak gitu. Di luar itu ada sinar ultraviolet dan inframerah yang tidak dapat kita lihat. Seperti yang dinyatakan oleh fisikawan Albert Einstein, realitas adalah apa yang ketika Anda berhenti mempercayainya, tidak hilang. Jadi ini menunjukkan bahwa ada banyak hal di luar pemahaman kita gitu. Ya dalam konteks ini makhluk astral mungkin berada di luar jangkauan indera kita. Ini berarti ada banyak fenomena yang mungkin makhluk berada di luar jangkauan persepsi kita. Makhluk astral yang sering dibicarakan dalam berbagai budaya mungkin termasuk dalam kategori ini. Dalam bukunya The Astral Body and Other Astral Phenomena, makhluk astral adalah entitas yang tidak terikat oleh hukum fisika yang kita kenal. Namun dari sudut pandang sains, batasan indera mungkin menjelaskan mengapa kita nggak bisa ngelihat mereka gitu. Jadi makhluk astral udah menjadi bagian dari cerita rakyat dan juga mitologi di seluruh dunia. Dalam banyak budaya, mereka dianggap sebagai entitas yang dapat berinteraksi sama dunia fisik. Ya, namun penting buat diingat bahwa banyak dari pengalaman ini dapat dijelaskan melalui fenomena psikologis. Psikolog Carl Jung pernah mengatakan makhluk-makhluk ini adalah simbol dari ketidaksadaran kolektif kita. Jadi ini menunjukkan bahwa pengalaman melihat makhluk astral mungkin lebih berkaitan sama kondisi mental dan juga emosional kita daripada dengan realitas fisik gitu. Indra kita nggak dirancang untuk mendeteksi semua yang ada di alam semesta ini. Misalnya beberapa hewan kayak kelelawar dapat menggunakan echolocation untuk mendeteksi objek di kegelapan, sementara lebah dapat melihat ultraviolet. Seperti yang diungkapkan oleh ahli biologi evolusi Richard Dawkins, kita adalah produk dari evolusi dan indera kita itu adalah alat yang udah disempurnain buat bertahan hidup. Jadi ya ini menunjukin bahwa indera kita udah berevolusi buat memenuhi kebutuhan spesifik kita, bukan buat memahami semua aspek realitas. Namun ya mau gimana juga teknologi modern udah ngebantu kita buat memperluas batasan ini. Dengan kamera inframerah, kita dapat melihat dalam gelap. Dengan detektor ultrasonik, kita dapat mendengar suara yang nggak dapat didengar oleh manusia. Peneliti di bidang teknologi sensor kayak Dr. John C. McLennan mengatakan teknologi memungkinkan kita buat menjelajahi dunia yang nggak terlihat gitu, memberikan wawasan baru tentang realitas yang ada di sekitar kita. Ini nunjukin bahwa dengan alat yang tepat, kita dapat mengakses informasi yang sebelumnya nggak dapat kita deteksi. Jadi memahami batasan indera kita itu penting buat mengurangi spekulasi yang nggak berdasar. Dengan menerima keterbatasan alami kita dapat lebih terbuka terhadap penjelasan ilmiah dan juga mengurangi ketakutan terhadap hal-hal yang kita nggak pahami gitu. Ya seperti yang dikatakan oleh Carl Sagan, kita adalah cara alam semesta mengenali dirinya sendiri. Ini ngingetin kita bahwa meskipun kita memiliki keterbatasan, kita juga memiliki kemampuan buat belajar memahami lebih banyak tentang dunia di sekitar kita. Nggak hanya itu, penelitian di bidang neuroscience juga menunjukkan bahwa pengalaman spiritual dan juga paranormal dapat dipicu oleh aktivitas otak tertentu. Dr. Andrew Newberg, seorang ahli neuroscience, dalam bukunya How God Changed Your Brain, menyatakan pengalaman spiritual dapat mempengaruhi cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Ini juga menunjukkan bahwa pengalaman melihat makhluk astral mungkin lebih berkaitan dengan kondisi neurologis kita daripada dengan keberadaan makhluk itu sendiri. Ya, jadi apa yang kita bisa ambil dari semua ini? Jadi di dunia ini tuh lebih kompleks daripada apa yang bisa kita lihat atau dengar gitu. Dan bahwa teknologi juga dapat menjadi jembatan buat memperluas pemahaman kita. Dan memahami batasan indera kita itu dapat mengurangi ketakutan dan juga spekulasi yang gak berdasar tentang makhluk astral. Oke, gimana penjelasan dari Mimin? Ya mungkin penjelasan dari Mimin bisa menerangi kalian tentang keberadaan makhluk astral yang mungkin kalian pernah lihat. Kita di sini memakai dasar-dasar ilmiah dan juga penelitian-penelitian yang emang sudah dirancang sebelumnya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa disampaikan sama Mimin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang masih percaya sama makhluk astral. See you on next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.